Saudara, Iran terus menunjukkan perlawanannya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Inilah video serangan terbaru yang dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti, sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, lewat televisi pemerintah, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel termasuk instalasi radar. Serangan dilakukan hingga malam hari sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategis milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Erez Shahid Bagheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti kobaran api dan asap. Kapal Erez Shahid Bagheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Militer Amerika Serikat juga merilis gambar serangan terhadap pesawat seiring berlanjutnya serangan di seluruh Iran pada hari Kamis. Video merekam serangan menargetkan sejumlah pesawat dan fasilitas yang berada di sekitarnya. Media Iran melaporkan lebih dari 1.200 orang dan 6 petinggi militer Iran tewas dalam serangan. Sudah sepekan konflik Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran masih memanas. Serangan bahkan ditargetkan untuk sejumlah negara tetangga Iran. Bagaimana kekuatan intelijen masing-masing negara untuk membaca pola serangan lawan? Kita bahas bersama mantan Kepala BAIS Soleman Ponto dan dosen ilmu politik Udayana, Evata Filomeno Borromeo. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Saya ke Pak Soleman dulu ya. Pak Soleman, salah satu kunci dalam perang kan adalah akurasi informasi. Kalau kita membandingkan kekuatan dan kecanggihan intelijen, mana yang lebih unggul antara Iran dan Israel dan Amerika Serikat? Wah, itu susah Pak membanding-bandingkan seperti itu. Apalagi kalau kita membandingkan intelijen itu sangat sulit. Kita lihat hanya bisa dilihat dari hasilnya. Dari hasilnya aja juga kita bisa melihat mereka berimbang. Jadi bisa dilihat dua-duanya sama itu. Tidak ada yang siapa yang melebihi siapa. Kalau satu lebih hebat, tentunya satu itu
tidak akan ada serangan yang masuk. Tapi kan kita bisa lihat serangan ini dua-duanya mengalami hal yang sama. Jadi kalau dilihat dari hasil seperti itu, maka kekuatan intelijen pun itu tidak jauh beda-beda. Tapi kalau kita melihat indikator keberhasilan itu, dari keberhasilan suatu informasi intelijen itu bagaimana sih membacanya Pak Soleman? Kita tidak bisa mengklaim bahwa itu hasil intelijen. Karena hasil intelijen itu tidak selalu dipatuhi oleh komandan. Intelijen itu kasih 10, nanti komandannya pakai cuma 2, itu bisa. Jadi tidak bisa kita bilang itu hasil intelijen semua, nggak bisa. Nanti komandan marah kalau kita begitu. Dan komandan juga itu bisa memutuskan, saya nggak pakai hasil dari kamu. Itu juga bisa. Jadi kami dari intelijen itu tidak bisa mengklaim, wah itu hasil intelijen hebat. Oh nggak bisa. Nanti komandan marah, karena itu ada di mereka itu. Begitu. Oke, tapi Pak Soleman, oke kita melihat hasilnya, tampaknya Iran bisa mengimbangi Israel dan juga Amerika Serikat. Tapi ketika sasaran serang dari masing-masing negara ini tampaknya bisa menyasar titik strategis, bekal informasi yang mereka bisa kumpulkan itu kekuatannya dari mana saja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan, gambarkan biasanya seperti apa? Itu bisa ada 2. Bisa akibat dari memang data intelijen yang lapangan ya, yang empirik mereka dapat, itu yang pertama. Yang kedua bisa itu akibat dari kecanggihan teknologi. Nah, tinggal yang mana? Apakah ada orang, nah kalau orang-orang biasanya orang-orang yang berkhianat, yang ngasih ini posisi yang pasti. Tetapi bisa juga posisi pasti itu karena kecanggihan teknologi itu bisa juga gitu. Oke, informasi dan kecanggihan teknologi. Kalau Mas Efata, sebenarnya kalau kita memetakan kekuatan intelijen dan juga memetakan sekutu-sekutu yang ada di wilayah kawasan di Timur Tengah, sebenarnya bagaimana kita bisa melihat, membandingkan mana ini yang lebih unggul sejauh ini? Baik. Tentu kita bisa melihat sebenarnya apa yang hari ini terjadi itu adalah kalkulasi presisi intelijen yang sangat kompleks. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Israel dengan menempel terus pemimpin tertinggi dari Iran, ini adalah tanda bahwa mereka sudah menanamkan agen-agen sel tidur. Dan bahkan juga mereka sampai saat ini menggunakan teknologi-teknologi yang cukup canggih ya dalam operasi dan upaya untuk menyerang secara siber. Kita bisa melihat Amerika Serikat sendiri bahkan menggunakan project AI Maven ya, yang dapat melihat seperti mata dewa. Tetapi yang cukup menarik adalah ada juga upaya untuk melakukan kontra intelijen yang dilakukan oleh Iran. Kita bisa melihat meskipun ruang udara dikunci habis oleh Israel dan juga Amerika Serikat, ada disrupsi jamming balik yang dilakukan oleh intelijen Iran untuk mencegah serangan yang nanti akhirnya menciptakan kerusakan fatal bagi mereka. Kita bisa melihat bahwa efektivitas dari serangan ini memang pada sisi-sisi wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat pertahanan Iran. Tetapi serangan balik dari Iran ini yang disebut dengan peluasan pain strategi atau peluasan pada target-target sipil. Nah, keberhasilan taktik yang berdarah ini adalah serangan untuk mengacaukan bahwa perang ini adalah perang dari asimetris menuju perang atribusi. Ini akan sangat panjang dan tentu ini adalah strategi untuk melelahkan kedua belah pihak. Tetapi kita bisa melihat bahwa Iran cukup kompak sehingga proses suksesi dari setelah wafatnya Ali Khamenei dan pemimpin yang baru telah terpilih, tanda bahwa mereka cukup kuat, cukup solid untuk menjaga stabilitas dan ideologis politik negara mereka. Kemudian juga Mas Efata, yang terbaru adalah ketika Azerbaijan menerima sebuah serangan, ia menuding itu adalah ulah dari Iran dan Iran juga membantah. Itu sebenarnya kalau kita petakan, itu memang adalah sebuah serangan yang sudah dikalkulasi betul oleh siapapun penyerang, apakah itu Iran ataupun juga bukan, atau justru itu adalah sesuai klaim dari Iran, adalah upaya dari Israel untuk memecah belah negara Muslim. Kita bisa melihat bahwa serangan ke Azerbaijan ini kalau dalam istilah intelijen ini adalah strategi false flag ya. Jadi seolah-olah serangan ini diinisiasi oleh Iran. Padahal bisa saja ini adalah serangan yang diinisiasi dan perlu dikonfirmasi kembali bahwa siapa yang memulai. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam perang ini sudah ada 12 negara yang berkonfrontasi. Nanti ke depannya bisa saja bertambah sampai 20 negara. Apabila sampai terjadi perang yang berkelanjutan dan semua akhirnya mulai terlibat, otomatis mau dan tidak mau negosiasi menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh
pihak-pihak yang berharap agar eskalasi dari perang ini terkontrol dan sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang menjalankan operasi. Maka saya bisa melihat bahwa hal ini adalah hal yang masih terprediksi dan bisa saja ini dilakukan secara sengaja untuk menciptakan titik panas yang baru dan akhirnya pola-pola operasinya menjadi berubah ke arah politik dan juga diplomasi. Kalau Pak Soleman juga masih soal serangan di Azerbaijan, Anda melihat sebenarnya seberapa efektif ketika serangan itu dilakukan ke sebuah negara, kemudian dua pihak yang terlibat saling tunjuk siapa pelakunya? Bagaimana suaranya nggak jelas tadi? Oke, di Azerbaijan kan, Azerbaijan meyakini bahwa serangan itu dilakukan oleh Iran, tapi Iran membantah, menuding balik kalau itu adalah ulah Israel. Ketika sebuah serangan, kemudian dua pihak terlibat ini saling tuding, saling menunjuk. Sebenarnya ini adalah sebuah strategi yang memang kerap digunakan dalam sebuah perang? Ya, saya kira itu adalah hal yang wajar. Ya, saling tuding itu bukan hal yang luar biasa, memang sudah biasa seperti itu. Karena dua-duanya tidak mau disalahkan siapa yang mendahului. Jadi itu bukan hal yang luar biasa, memang salah satu strategi untuk memperlihatkan bahwa saya tidak bersalah dalam hal ini. Kalau nanti ada yang menyalahkan, kan begitu. Tapi ketika serangan itu dilakukan, bagaimana negara tersebut bisa membedakan apakah ini adalah sebuah serangan yang memang sudah diperhitungkan dengan betul atau jangan-jangan ini adalah sebuah propaganda atau ada motif di baliknya lagi? Ya memang kita tidak akan bisa membedakan, tapi yang jelas serangan itu ada. Ya sudah, yang ada yang faktual yang bisa kita pastikan itu adalah saling menyerang. Itu aja. Kalau itu dibalik dari situ, ya hanya mereka yang tahu. Kita tidak bisa, kita untuk apa kita berbicara the news behind the news. Yang tahu hanya mereka, tapi bagi kita di luar ini yang penting kita melihat kedua belah pihak sekarang sudah saling menyerang. Lalu kalau kita bertanya terus kita mau apa? Kan begitu aja. Itu yang jelas. Gitu. Oke. Kita juga bicara lagi soal kekuatan intelijen, Mas Evata. Bagaimana kalau menurut pertimbangan Anda, sejauh mana Iran akan terus bisa mengimbangi kekuatan dan bekal intelijen dari Amerika Serikat dan Israel? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei yang disebut-sebut menggantikan sang ayah menjadi pemimpin tertinggi Iran, belum menampakkan diri ke publik. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini Mojtaba masih hidup meskipun media pemerintah Iran belum melaporkan keberadaannya. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Dewan Kepemimpinan beranggotakan Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni-Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. در مورد جانشینی رهبر انقلاب قانون اساسی ایران سازوکار رو پیش بینی کرده که هر وقت رهبر ایران به هر دلیلی نتونه به وظایف خودش عمل بکنه یک شورای 3 نفره به عنوان شورای رهبری تشکیل میشه و بعد مجلس خبرگان که منتخبین مردم هستن اونها تشکیل جلسه میدن و رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. در حال حاضر مجلس شورای رهبری تشکیل شده و 3 نفر شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای رهبری تعیین شدن و انشاءالله به زودی مجلس خبرگان رهبری رهبر جدید رو اعلام خواهد کرد. Kita lanjutkan dialog bersama Soleman Ponto dan Evata Filomeno Borromeo Duarte. Saya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, Amerika Serikat bilang kalau ini akan menjadi perang yang panjang dan Iran juga bilang kalau ia siap untuk melakukan hal itu, membalas hal itu. Kalau kita melihat dengan Iran yang saat ini kan juga sedang berupaya untuk menangkal operasi intelijen, tapi yang sedang jadi sasaran dari Amerika Serikat dan Israel, apakah operasi intelijen itu berfokus untuk hanya mencari titik-titik strategi saja untuk diserang, atau justru juga dari dalam mau mengganggu stabilitas dalam negerinya Iran?
sih seperti yang Pak Sini tadi sampaikan, bahwa operasi ini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendudukan, boots on ground. Jadi mereka melakukan upaya untuk menghasut kelompok-kelompok Kurdi, PJAK, KDPI, PAK, dan juga kelompok Komala. Nanti yang kedepannya tinggal lampu akan melakukan konfrontasi yang posisinya mereka itu berada di perbatasan Irak dan juga Iran. Kita bisa melihat bahwa di laut juga ada kurang lebih 30 kapal dari Iran yang akhirnya ditenggelamkan dengan torpedo. Ini merupakan sejarah baru ketika torpedo dihancurkan, ya, ketika torpedo dihempaskan dalam operasi. Nah, ini adalah tanda bahwa sebenarnya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan dari sisi aspek apapun, Iran sedang terkepung. Dan kita bisa melihat bahwa Cina juga belum menentukan posisi mereka masih netral aktif, dan juga Rusia yang belum menentukan. Maka kalau ditanya, mereka bertahan dari mana? Mereka hanya bisa mampu bertahan saat ini dari posisi logistik untuk melawan dan melakukan serangan balik dengan rudal balistik itu. Tetapi apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, hal ini juga akan sulit, ya, dan terpaksa mereka harus melakukan diplomasi ulang untuk menentukan posisi-posisi strategis nanti apa yang harus disepakati agar eskalasi ini segera berakhir. Amerika berharap agar perang ini clean, tetapi nyatanya tidak. Nah, sedangkan Iran sudah siap dengan nafas panjangnya, tetapi mengalami collateral damage atau battle damage kurang lebih sekitar 50%. Maka ketika mereka berperang panjang, ini juga akan sangat mempersulit mereka juga. Demikian. Oke. Kalau Pak Soleman, ketika Iran diserang, digempur dari udara, kemudian juga dari stabilitas dalam negerinya juga sedang diganggu oleh menjadi sasaran operasi intelijen. Apakah Iran akan mampu sebenarnya menangkal operasi itu dalam waktu yang panjang? Kalau melihat situasi seperti sekarang, memang untuk jangka panjang, kalau terus-menerus ya seperti ini sekarang aja seperti disampaikan tadi sudah 50% dari si bangunan sudah hancur. Kalau nanti ditambah lagi dengan operasi intelijen untuk penggalangan yang diturunkan, dibuat situasi di dalam negeri menjadi tidak stabil, ini juga akan membuat situasi semakin sulit. Jadi memang lihat situasi sekarang bagi Iran ini agak mengkhawatirkan. Di laut torpedo sudah bermain, kapal sekian banyak. Sampai hari ini juga kalau kita melihat udara Iran juga dipenuhi, masih tetap dipenuhi oleh pesawat-pesawat dari Israel. Walaupun juga udara Israel dipenuhi oleh rudal-rudal Iran. Tetapi ini untuk jangka panjang ini akan kesulitan kalau jangka panjang, ya, karena nanti rakyatnya sendiri yang akan menuntut ke pemimpinnya, sudah berhentilah berperang. Kami juga mau makan, kan begitu nantinya. Oke, satu lagi yang juga sedang disampaikan oleh Trump adalah Trump mengancam akan melakukan serangan juga via darat. Kalau menurut Anda, Mas Efata, ini adalah ancaman serius atau gertakan saja? Karena kita tahu Iran juga sebenarnya dikelilingi oleh benteng alami. Ya, saya kira kalau menurut darat... Pak Soleman, sorry, saya ke Mas Efata sebentar. Oke, Mas Efata, silakan. Baik, serangan darat memang tidak terlihat adanya gerakan atau penambahan pasukan. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat hari ini adalah menambah pesawat-pesawat tanker untuk mengikat Iran. Nah, ketika mereka menyampaikan bahwa mereka akan melakukan boots on ground atau upaya untuk menerjunkan pasukan, ini adalah upaya untuk melakukan intervensi dan penetrasi secara langsung. Tanda bahwa koordinasi intelijen yang terjadi di dalam pihak IRGC cukup kuat dan operasi penggalangan ini mengalami kesulitan juga. Dan mereka berharap agar perang ini nanti sesuai dengan timeline yang sudah mereka tentukan. Mereka hanya mampu bertahan kurang lebih 2 minggu lagi ke depan. Nah, artinya ini hanya gertakan saja atau memang serius? Terpaksa Donald Trump terpaksa melakukan hal tersebut meskipun Iran dipenuhi dengan benteng alami pegunungan Zargos yang luar biasa, ya, dan sebagainya, dan command center mereka yang sudah berada di bawah tanah, tetapi kita bisa melihat bahwa yang sebenarnya nanti dimobilisasi adalah pasukan defense dari Israel, bukan dari Amerika Serikat, kecuali kedepannya mungkin pasukan komando ataupun pasukan-pasukan yang bergerak untuk menyisir dan melakukan blokade terhadap blokade ekonomi yang dilakukan oleh Iran itu sendiri, bukan dalam pusat pemerintahan. Akan sangat sulit karena itu sifatnya urban, dan urban warfare itu dihindari oleh Amerika hari ini. Kerugiannya sangat besar, mereka punya pengalaman dari Irak. Oke, kalau Pak Soleman, Anda memandangnya bagaimana? Apakah apabila memang perang via darat ini memang dilakukan, ini akan menjadi keunggulan dari Iran?
Saya kira kalau pasukan darat nanti itu akan masuk dari Israel sana ya. Kalau dari Amerika ke jauh sekali, dan Amerika mungkin masih punya trauma dengan kasus di Afghanistan. Kalau pasukan darat ya. Tapi mereka akan mempertahankan seperti tadi disampaikan bagaimana masalah di Irak. Saya kira itu akan jauh seperti itu, Bu. Gitu. Oke, kalau ini adalah sebuah perang yang harus diantisipasi akan menjadi nafas yang panjang. Iya, ini tidak menjadi harapan semuanya. Tapi Mas Evata, apabila memang harus diakhiri melalui meja dialog, siapa negara mana yang masih akan didengarkan oleh kedua negara? Ya, kita bisa melihat bahwa untuk diplomasi tidak langsung selama ini Oman masih menjadi kandidat yang bisa dipercaya. Tetapi apabila ini terus berlanjut, saya kira diplomasi ini cukup terlambat. Hanya bisa dengan intervensi militer yang cukup kuat dari negara-negara pemegang veto yang lainnya. Kita bisa melihat misalkan kalau Cina nanti masuk atau Rusia nanti masuk. Atau mungkin Inggris ya, tapi mungkin itu sangat sulit ya. Ataupun Prancis itu pun juga berada pada posisi yang cukup abu-abu. Mereka malah mengirimkan kapal perang berada di sana dan mungkin saja membantu Amerika Serikat. Dan NATO mungkin akan berada pada pihak Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat bahwa Iran masih berada posisi sendirian hari ini dan belum benar-benar ada yang simpati. Simpati hanya muncul mungkin dari Pakistan, tidak dari negara-negara yang lain. Tapi kalau perang ini berkepanjangan, bisa saja koalisi dari negara-negara Teluk akhirnya merasa bahwa ada upaya pendudukan secara tidak wajar dan ini mengancam energi dunia dan kita bisa mengalami krisis energi dunia. Maka semua berharap agar ini segera selesai. Demikian. Oke, membawa perang ini ke meja dialog agar ya adu kuat intelijen Iran versus AS Israel jangan berlangsung panjang. Pak Sulaiman Ponto, mantan Kabais, dan Mas Evata Filomena Boromeo Duerte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Terima kasih sudah berbagi bersama kami.